dengarkan. Mia terus saja menggigit kukunya. Risau dan cemas itulah yang saat ini dirasakan. Sudah lebih dari 1 jam Mia berpikir, tapi dirinya tidak kunjung mendapatkan ilham yang diinginkan. Aku harus apa? Gumamnya frustasi. Gadis berambut panjang itu mendudukkan dirinya di tempat tidur. Sudut matanya melirik ke arah jam dinding yang menemani kesunyian kamarnya. Apa aku harus mencobanya? Ujarnya lagi. Tapi bagaimana kalau... aku gak sanggup kalau harus mandiin cowok dewasa, walaupun jiwanya anak-anak. Mia menutup wajahnya frustasi. Otak pintarnya buntu. Di lain sisi, dia juga tidak akan mungkin bisa membayar denda saat dia melanggar perjanjian itu, karena jumlahnya bisa mencapai ratusan juta. Tapi, apa dia sudah siap dengan segala resikonya? Menjadi pengasuh dari pria autis yang berusia 25 tahun. Anggap dia adik kecilnya. Jangan bayangkan apapun yang bisa bikin kamu pingsan. Gumamnya lagi penuh keyakinan. Almia Puspadewi menghela napas pelan. Gadis itu segera merapikan penampilannya. Mematutkan diri depan cermin. Menarik kedua sudut bibirnya agar tersenyum manis dan ikhlas pastinya. Bantu aku, Ibu, ujarnya lagi sebelum dia keluar dari kamarnya. Mia menelan saliva berkali-kali kalau melihat pria berwajah tampan yang akan diasuh, terus saja melirik malu padanya. Jujur, bukan hanya pria tampan itu yang malu. Gadis itu pun tertular rasa malu yang saat ini tengah dirasakan oleh Januar. Jadi apa jawaban kamu? Mia mengangkat wajahnya. Kedua matanya menatap yakin pada wanita parubaya berwajah cantik. Padahal usianya sudah tidak muda lagi. Aku akan mencobanya. Semoga saja aku bisa melakukannya dengan baik, Nyonya. Saat Mia sedikit ragu. Tidak bukan sedikit, tapi banyak sekali keraguan di hatinya. Baru kali ini dirinya ragu pada kemampuan yang dimilikinya. Eyang senang mendengarnya. Semoga kamu bisa menjaga cucu Eyang ini. Kalian bisa menjadi teman baik. Mia hanya mengangguk seadanya. Bahkan senyuman manisnya terlihat canggung saat melihat pria berkaus putih itu meliriknya secara diam-diam. Ya sudah, sekarang pengasuh Mia, tolong bawa Janu ke kamarnya. Ini adalah tugas pertama Mia. Gadis berambut panjang itu mengangguk. Kedua mata bulat beningnya menatap teduh pada pria yang sudah berdiri mendahulunya. Aku permisi, pamit Mia. Gadis itu segera mengimbangi langkah Januar. Sesekali Mia memiringkan kepalanya sekedar untuk melihat raut wajah pria di sampingnya. Kamu gak mau kenalan sama aku? Mia memulai pembicaraan. Dia tahu kalau Janu tidak akan membuka mulut terlebih dahulu. Lihat, Januar semakin menunduk kalau Mia semakin mendekat dan memiringkan kepala. Menggemaskan sekali, cerit Mia dalam hati. Entah kenapa Mia merasa ada sesuatu yang menarik dari dalam diri Januar. Pria, maksudnya anak yang akan Mia asuh ini, terlihat malu-malu persis seperti bocah kebanyakan saat berkenalan dengan seseorang untuk pertama kalinya. Kamu tidak mau berteman denganku, bukan? Cicitnya. Kedua tangannya sibuk mainkan rubik kecil di tangannya. Berulang, walaupun dadu rubik rumit itu sudah tertata rapi, tapi Janu terus saja mengotak-atiknya kembali. Kata siapa? Kalau aku gak mau jadi teman kamu, aku udah pulang dong. Iya kan? Mia semakin melebarkan senyumnya. Bahkan tanpa sungkan, gadis itu berjalan mendahului Januar, bertingkah seperti gadis kecil centil yang tengah merayu teman laki-lakinya karena merajuk. Mia berjalan mundur, perlahan, namun kedua matanya terus saja tertuju pada Januar. Alis tebal, bibir tipis merah muda, berkulit putih, tinggi di atas rata-rata. Tubuh tinggi tegap, astaga, betapa sempurnanya pria ini. Jangan lupa, dia juga pewaris keluarga Rajendra, salah satu keluarga konglomerat di negara ini. Kamu mau kan jadi teman aku? Kita best friend. Bestie. Gimana? Mau kan? Rayu Mia. Rayu terus. Mia akan mengerahkan segala kekuatannya dan kelihayannya dalam merayu anak-anak. Senyuman Mia melebar kalau melihat Janu menganggukkan kepalanya pelan. Kita teman, ujar Janu pelan. Bahkan pria itu mengangkat jari kelingkingnya tinggi depan Mia. Kata Eyang, ini sebagai bukti janji aku sama teman baru, sambungnya. Kedua mata Dark Hazel itu berbinar, terlihat sangat berharap kalau gadis yang ada di hadapannya mau menerima uluran jari kelingkingnya. Kita bestie, seru Mia senang. Gadis itu meraih jari kelingking Janu yang menenggelamkan jari kecilnya. Tanpa melepaskan tautan kelingking mereka, Mia dan Janu mulai menaiki lift yang menuju kamar sang tan muda. Asik dengan dunianya, Mia tidak akan pernah menyadari kalau dari tadi ada sepasang mata yang terus saja memperhatikan interaksinya dengan Janu lewat tablet yang dia pegang. Eyang yakin
Kamu adalah yang terbaik, Almia. Gumamnya penuh harap. Suamiku Autis, karya autor Devrianti Hermawan 17. Pengisi suara Pimoy. Episode ke-7, Mandi. Selamat mendengarkan. Tatapan Mia tertuju pada satu titik. Sang pengasuh menelan salivanya berkali-kali. Bahkan dengan gemas Mia menggigit handuk yang ada di tangannya. Saat melihat Januar, tuan muda tampan rupawannya tengah asik bermain air di dalam kamar mandi. Pria bertubuh tinggi tegap itu begitu riang, memainkan air shower sembari bertelanjang dada. Mia masih bersyukur Janu mau mendengarkan ucapannya tadi. Mia meminta sang tuan muda untuk memakai boxer, tidak sampai telanjang bulat. Janu, udah ya main airnya, nanti kalau kelamaan Janu bisa masuk angin. Ayo Mia mandiin, nanti ganti baju terus bobo. Pucuk rayu maut penuh perjuangan seorang Almia Puspadewi. Anak asuhnya tampan rupawan ini agak sedikit merepotkan. Mia notabene wanita normal, sangat terganggu dengan tubuh setengah telanjang milik Janu. Rasanya Mia ingin membungkus tubuh sempurna sang tuan muda, dan tidak akan pernah lagi membukanya. Tapi Janu masih mau main Mia, lirihnya. Mia kembali menghela napasnya. Ini sudah kesekian kalinya Mia membujuk Janu. Mia khawatir kalau pria itu akan sakit karena terlalu lama bermain air. Mia, main sama Janu ya, ayo, ajaknya. Mia menggelengkan kepalanya, sembari mengibaskan kedua tangannya depan dada. Mia menolak mentah-mentah ajakan Januar. Tidak mungkin dia harus bermain air dalam sana. Kemungkinan besar dirinya bisa flu besok. Enggak, Mia nggak mau, nanti Mia bisa sakit. Kalau Mia sakit, Janu main siapa, ayo? Ayolah, main sama siapa, iya kan? Mia meringis saat mengatakannya. Dia takut kalau Janu merengek atau menangis bahkan mungkin memaksanya. Gadis berkulit putih itu mengembuskan napas lega saat melihat Januar menganggukkan kepalanya. Mia bersyukur anak asuhnya tampan rupawan itu menurut. Janu juga nggak mau sakit. Nanti kalau Janu sakit yang sedih, terus Janu disuntik sama dokter. Janu nggak mau, Janu mau main sama Mia aja di sini. Mia melebarkan senyumannya. Dengan cepat gadis itu mendekat pada Januar. Mia terlihat bersemangat sekarang. Satu tangannya meraih shower dari tangan Januar. Dengan lembut dan telaten, Mia menyiram tubuh kekar milik Januar. Mia membasahi rambut hitam tebal anak asuhnya, memberikan sampo, menggosoknya perlahan. Januar bahkan sampai terkikik geli kalau Mia menyabuni tubuhnya. Lain dengan Mia, gadis itu mati-matian menahan napas kalau memandikan Januar. Baru pertama kalinya Mia memandikan seorang pria. Terlebih pria itu sudah berusia 25 tahun, walaupun sifatnya masih seperti anak-anak. Tapi bentuk tubuh dan onderdil dalamnya tidak mungkin seperti anak berusia 8 tahun. Janu, panggilnya lembut. Mia, mata Janu pedih, ayo siram kepalanya. Mia tersentak, gadis itu buru-buru menyiramkan air ke kepala Januar. Mia menelan salivanya susah payah, kalau melihat Januar memejamkan kedua matanya. Jakunnya naik turun, seakan tengah menikmati guyuran air yang menimpa tubuhnya. Bahkan saat ini Mia harus naik ke atas kursi kecil untuk menyeimbangkan tingginya dengan Januar. Tanpa sadar, kedua sudut bibir Mia terangkat. Tangannya bebas terulur untuk mengusap kepala Januar, membuat pria itu membuka kedua matanya. Mia sempat tersentak kalau melihat Januar tersenyum tipis padanya. Senyuman yang mampu membuat jiwa wanita tulennya meleleh. Janu kedinginan, Mia, lirihnya. Maaf, Mia kelamaan nyiramnya. Ya udah, ayo Janu pakai handuknya terus buka celananya. Mia yang terlihat sedikit panik segera membelitkan handuk yang ada di baunya pada pinggang Januar. Wajahnya semakin memerah saat kedua matanya berhadapan langsung dengan perut rata berotot Januar. Mia ingin sekali memukul kepalanya saat ini. Januar benar-benar tidak ramah untuk mata serta otaknya. Tapi Janu gak bisa buka celananya, Mia bukain ya. Ucapan Januar berhasil membuat Mia semakin menjerit histeris dalam hatinya. Mia berharap saat dia membuka celana boxer yang dipakai Januar, tidak ada hal yang bisa membuatnya pingsan untuk kedua kali. Tuhan, ini cobaan atau apa? 17. Pengisi suara Pimoy. Episode ke-8, Perhatian. Selamat mendengarkan. Wajah Mia masih merona. Padahal kejadian tadi sudah terlewat dan kini dirinya tengah menyiapkan makan siang untuk tuan mudanya.
Tuan muda Januar tidak suka makan daging. Dia lebih suka sayur, seafood, dan buah-buahan. Jadi usahakan kau minyaknya pengasuh Mia, jangan sampai teledor. Gerakan tangan Mia terhenti di udara. Gadis itu merubah haluan tangannya yang hendak meraih daging ayam menuju sayur capcay dan udang asam manis. Aku mengerti kepala pelayan, sautnya tenang. Mia menghirup napas dan pelan mengembuskannya. Sepertinya orang-orang di rumah ini begitu kaku. Kecuali Nyonya Eyang dan Janu pastinya. Entah kenapa Mia merasa tatapan para pelayan di rumah ini begitu sinis dan tidak menyukainya. Apa mungkin dirinya sudah melakukan hal yang fatal tapi tidak disadarinya. Mia menggeleng pelan. Gadis itu menipiskan bibir kalau melihat piring makan untuk Januar sudah terisi penuh. Mia juga tidak lupa membawakan jus semangka dan 1 gelas air putih. Mia bergegas pergi, dia mengabaikan tatapan tidak nyaman dan bisik-bisik para pelayan rumah ini. Mia merasa tidak memiliki masalah dengan mereka. Jadi jalan terbaik adalah mengabaikannya. Setiap langkah yang Mia ambil ada sepasang mata yang selalu mengawasinya. Mata sendu itu menatap kagum pada Mia. Dia berharap gadis cantik itu semakin dekat dengan cucunya. Mia bersusah payah menempel kard di pintu. Bahkan nampan yang dia bawa hampir saja terjatuh kalau saja dirinya tidak sigap. Mia mengembuskan napasnya kalau pintu terbuka. Gadis itu melangkah cepat. Dia yakin kalau Januar sudah menunggunya. Janu, panggilnya. Dahi Mia mengernyit saat tidak menemukan anak asuhnya dimanapun. Janu, Mia udah bawa makan siangnya. Mia meletakkan nampan di atas tempat tidur. Kedua tungkainya melangkah menuju balkon kamar. Senyuman samar Mia terbit saat melihat Januar di sana. Pria berkaus abu-abu dan bercelana selutut itu tengah berdiri membelakanginya. Tatapannya tertuju ke arah halaman rumah besar keluarga Rajendra. Sedangkan tangannya terlihat lihai memutar balikan rubik rumit yang selalu Januar bawa kemanapun. Janu di sini, Mia nyariin loh. Mia pura-pura merajuk. Gadis itu ikut berdiri di sisi balkon. Mia mengikuti tatapan Januar, dahinya berkelut kalau tidak melihat hal aneh di bawah sana. Janu lihat apa sih? Ayo makan dulu. Mia udah bawain capcay sama udang asam manis. Mia yakin Janu pasti suka. Mia kembali menghela napas. Gadis itu mengusap dadanya pelan, mencoba menambahkan kadar kesabarannya. Sabar, cek sabar disayang pacar, gumamnya dalam hati. Ayo, Janu udah ngantuk, tapi kalau Janu nggak makan nanti bobonya nggak nyenyak. Mia mematung. Matanya berkedip pelan saat melihat Januar tersenyum padanya. Bahkan anak asuhnya yang tampan rupawan itu memeluk lengannya erat, persis seperti anak-anak yang tengah merayu ibunya agar tidak marah setelah gagal membujuknya. Ayo, Mia mengusap pelan tangan Januar. Dia berusaha bersikap tenang dan sebiasa mungkin. Sikap anak-anak yang ditunjukkan Januar padanya membuat Mia semakin nyaman dan yakin kalau dirinya bisa bertanggung jawab pada tugasnya. Mia juga merasa Januar mudah diajak kerja sama, bermain dan berdiskusi saat mereka berinteraksi. Mia suapin Janu kan? Mia mengembangkan senyum. Gadis itu mengangguk penuh semangat. Dengan telaten Mia menyuapi Januar. Gadis itu terkekeh dalam hati saat melihat sikap Januar yang telat menggemaskan di matanya. Mulut pria itu penuh dengan makanan, namun kedua mata serta tangannya terus saja tertuju pada rubik rumit yang sedang dipegangnya. Janu gak suka daging, Mia jangan kasih Janu daging ya, pintanya. Iya Mia, tahu Janu gak suka daging, lihat Mia bawain udang sama sayur. Janu suka udang sama ikan kan? Mia tersenyum lembut. Gadis itu tertawa kecil saat melihat Januar mengangguk seperti anak kecil. Bahkan Januar menggoyang-goyangkan kepalanya saat lidahnya merasakan rasa nikmat. Nanti malam Janu mau salad buah aja, gak mau nasi. Iya, nanti Mia buatin Janu salad buah. Januar tersenyum. Pria itu membuka mulutnya lebar saat makanannya sudah tertelan habis. Tapi Januar mengatupkan mulutnya kembali. Pria itu meraih sendok yang ada di tangan Mia, lalu mengarahkan benda itu ke mulut pengasuhnya. Ayo, Mia juga harus makan sama Janu. Mia berkedip cepat. Gadis itu tidak bersuara sedikit pun atau membuka mulutnya. Mia belum makan kan? Ayo makan sama Janu, nanti kalau Mia nggak makan, Mia bisa sakit. Suamiku autis, karya author Devrianti Hermawan 17. Pengisi suara Pimoy. Episode ke-9, Satu Kamar. Selamat mendengarkan. Deru napas Mia mulai teratur. Gadis itu tertidur di sisi tempat tidur Januar.
bertumpu pada lengannya. Terlihat tidak nyaman, tapi Mia cukup menikmati posisinya sampai mendengkur. Sepertinya sang pengasuh begitu lelah hari ini. Setelah Mia membuatkan salad buah pesanan Tuan Muda Januar, Mia terlelap tanpa sadar. Padahal niatnya Mia ingin menunggu Januar sampai terlelap, tapi malah dirinya lah yang tertidur terlebih dahulu. Sementara Januar masih memainkan rubiknya sembari terlentang. Pria berpiyama itu tidak menyadari kalau pengasuhnya sudah terlelap. Bahkan dengkuran Mia sama sekali tidak mengganggunya. Januar terlihat tenang tanpa bersuara sedikit pun. Pandangannya terfokus pada rubiknya. Memutarnya berulang dan terus saja berulang. Mia nggak boleh tidur di sini, gumamnya pelan. Gadis itu bangkit, menyibakkan selimutnya, lalu mendekat pada pengasuhnya. Tangan Januar terulur untuk membetulkan posisi tidur Mia, lalu memangkunya tanpa beban dan membawanya ke sofa. Mia tidur di sini ya, Janu nggak bisa tidur kalau di sofa, soalnya kaki Janu nggak muat. Jadi Mia aja ya, yang tidur di sini. Mia kan badannya kecil, ujar Januar pelan. Setelah dia meletakkan Mia di sofa dengan nyaman, Mia terlihat tidak terusik sama sekali. Padahal gadis itu melewatkan makan malamnya karena tidak sempat. Bahkan saat makan siang tadi, Mia tidak makan dengan benar. Gadis itu hanya menerima suapan Januar beberapa sendok saja. Selamat malam Mia, mimpi indah. Lenguhan pelan keluar dari bibir Mia. Gadis itu meregangkan kedua tangannya. Rasa pegal dan kaku mulai mengusik mimpi indahnya. Mia menguap, kedua matanya mengerjap malas. Mia merasakan seluruh tubuhnya pegal, bahkan juga linu. Kedua mata bulatnya mengerjap. Mia mulai sadar sepenuhnya. Gadis berambut panjang itu segera bangkit. Kedua matanya mengedar liar. Mia menghela napas lega saat melihat tempat dia tidur semalam. Aku sampai ketiduran di sini. Siapa yang mindahin? Apa Janu? Gumamnya lagi. Mia menggaruk kepalanya. Dia masih bingung kenapa dirinya sampai begitu lelap. Tidak menyadari apapun semalam. Kebiasaan buruk Mia, kalau sudah tidur dia akan menjadi mayat hidup. Kalau ketahuan orang, aku bakalan dimarahin gak ya? Ujarnya was-was. Sang pengasuh segera berdiri tegak. Rasa khawatir mulai menyelimuti hatinya. Mia khawatir kalau nyonya rumah ini dan para pelayan akan menghakiminya, karena sudah lancang tidur di kamar Januar. Mia menghela napas kasar, sudut matanya melirik jam yang tergantung di dinding. Waktu baru menunjukkan pukul 4:35 pagi, masih cukup pagi untuk terbangun. Januar pun tidak mungkin dia bangunkan sepagi ini, masih ada waktu 1 jam lagi untuk tidur. Mia mendekat ke arah tempat tidur, kedua matanya memindai lantai yang dia injak untuk mencari sandalnya. Mia keluar dulu ya, nanti Janu bakalan Mia bangunin, pamitnya. Mia masih sempat mengusap pucuk kepala anak asuhnya. Mia tersenyum tipis, gadis berkemeja baby grey itu menghela napas lelah. Sehari kemarin dia bisa melewatinya, semoga saja hari ini pun sama. Mia segera keluar, namun sebelum dirinya menutup pintu dengan sempurna, gadis itu kembali memastikan kalau Januar tidak terbangun. Suasana rumah besar Rajendra sangat sepi, bahkan beberapa keamanan yang berjaga tidak terlihat. Padahal setahu Mia, jumlah keamanan di rumah ini lebih dari 5. Dingin banget sih, pengen cepat masuk selimut. Kemampuan Mia sembari menggosok kedua telapak tangannya. Mia harus segera sampai ke kamarnya, merebahkan tubuh lelahnya. Rasanya tidur saja tidak cukup untuknya. Mia membutuhkan banyak waktu untuk merehatkan tubuhnya. Tapi apalah daya, dia bukan siapa-siapa di rumah ini. Kalau sampai dirinya terlambat bangun hari ini, pasti Januar akan mencarinya saat bangun nanti. Masih ada waktu 45 menit lagi. Aku akan tidur sebentar. Aku harap tidak ada yang mengganggu tidurku nanti. Tutur Mia setengah berbisik. Jujur, Mia cukup takut saat berjalan sendiri di rumah besar ini. Rasa sepi menjadi nilai tambah di daftar list keangkeran rumah mewah yang tengah Mia jejaki saat ini. Aku harap lorong dekat kamarku gak sepi kayak lantai 3. Suamiku Autis, karya autor Devrianti Hermawan 17. Pengisi suara Pimoy. Episode ke-10, Serangan Jantung. Selamat mendengarkan. Mia mengelus dadanya dramatis. Salah satu sudut matanya terus saja melirik pada Janu yang tengah asik bersila di atas tempat tidurnya. Januar masih memakai handuknya, membiarkan tubuh bagian atasnya terbuka. Mia yang melihat itu hanya menghela napas pelan. Sang pengasuh kembali fokus mencari pakaian yang akan digunakan oleh Januar. Wajah Mia merona saat melihat pakaian dalam milik Januar. Mungkin kalau pakaian itu berbentuk mini, Mia tidak akan seperti ini.
Tapi karena ukurannya tidak sesuai ekspektasinya, jangan salahkan otak polosnya mulai tercemar limbah kotor. Mia, Janu mau pakai kaos hitam aja? Gerakan tangan Mia terhenti saat dia ingin meraih kaos berwarna abu-abu. Mia mengalihkan tangannya ke tumpukan kaos berwarna hitam pilihan sang tuan muda. Mia memejamkan kedua mata saat dia mengambil celana dalam serta boxer merek Januar. Tanpa sadar gadis itu menggenggam erat kedua benda privasi milik anak pengasuhnya. Janu pakai baju dulu ya, terus sarapan. Janu mendongak. Kedua matanya berkedip pelan menatap lekat pada Mia. Seakan Mia adalah objek paling menarik sekarang. Janu bangkit tanpa melepaskan rubik di tangannya. Pria itu berdiri di atas kasur dan secara tiba-tiba Januar melepaskan handuk yang dipakainya tepat di hadapan Mia. Janu pakai celana dan kenapa handuknya dibuka? Mia memaki keras, gadis itu refleks meraih handuk milik Januar tadi untuk menutupi wajahnya. Demi dewa Apollo yang tampan rupawan, Mia hampir jantungan dibuatnya. Gadis itu tidak bisa membayangkan apa yang dia lihat tadi. Ya Tuhan, kenapa engkau sangat berbaik hati pada hamba? Tapi jujur hamba tidak kuat kalau begini terus. Gumam Mia, tanpa ingin menyingkirkan handuk dari wajahnya. Sedangkan Januar pria itu segera terduduk di atas tempat tidur dan melipat kedua kakinya. Tatapannya begitu polos. Januar menunduk dalam saat melihat Mia tidak kunjung menyingkirkan handuk itu. Mia, Janu kedinginan, lirihnya. Januar memutar rubiknya. Kepalanya tetap menunduk tanpa berani menatap pada Mia. Mia masih dikuasai keterkejutan, berusaha menetralkan napas serta detak jantungnya. Perlahan mulai tenang, Mia bersiap untuk menutupi tubuh bagian bawah Januar dengan handuk yang dipegang. Ayo, Mia pakaikan bajunya. Januar mengangguk, namun dia tetap menunduk, sembari memainkan rubik rumit kesayangannya. Mia menghela napas pelan saat berhasil membungkus tubuh bagian bawah anak asuhnya. Januar terlalu brutal. Mia hampir terkena serangan jantung dibuatnya. Untung saja jantung miliknya ciptaan Tuhan. Coba saja kalau ciptaan mantan bisa mati sebelum nikah. Mia marah sama Janu. Mia yang tengah memaikakan kaos pada Januar telat mendongak. Dayanya berkelut dalam mendengar ucapan lirih dan bergetar anak asuhnya. Tadi Mia teriak, pasti Mia marah sama nggak mau lagi main sama Janu. Wah. Mia panik. Gadis itu membulatkan kedua matanya saat melihat Januar menangis. Dengan cepat Mia menyelesaikan tugasnya. Saat ini tubuh bagian atas Januar sudah tertutup sempurna. Kini giliran tubuh bagian bawah pria itu harus Mia bereskan dengan cepat. Tapi sekarang yang paling penting, Mia harus bisa menenangkan bocah besar menggemaskan. Cukup menggemaskan di mata Mia. Apalagi saat melihat Januar menangis tiba-tiba. Cup, kenapa Januar nangis? Mia nggak marah kok. Tadi Mia cuma kaget. Iya, tadi cuma kaget. Soalnya Mia belum terbiasa lihat onderdil cowok dewasa. Lirih Mia di akhir kalimatnya. Gadis itu berdayam pelan, bahkan Mia memejamkan kedua mata saat melihat wajah penasaran Januar. Mia yakin kalau anak asuhnya akan banyak bertanya setelah ini. Mia, onderdil cowok itu apa? Nah, kan? Bisakah Mia tenggelam di bak mandi sekarang? Januar memang anak asuhnya paling pintar, apalagi soal bertanya dan rasa penasaran. Januar akan terus bertanya, sampai dirinya mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Mia harus menjawab apa?